Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan pelajaran Ibu Silvi ini. Oke, sebelum mulai belajar kita baca doa dulu yuk. Baca doa dimulai. Amin. Oke, sebelum mulai belajar Bu Silvi mau tanya nih, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kita ucapkan Alhamdulillah. Pagi hari ini kalian sudah pada sarapan belum? Alhamdulillah ya. Sarapan itu penting ya untuk kita, apalagi untuk memulai aktivitas yang kita kerjakan dalam satu hari. Berarti penting harus mengkonsumsi makanan di pagi hari biar kita berenergi dan juga sekolahnya yang semangat. Oke, nah sebelum mulai pembelajaran hari ini, coba Bu Silvi mau tanya nih, mau kalian tepuk semangat dulu. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, hari ini luar biasa, sangat semangat sekali. Oke, gimana hari ini perasaannya, happy atau sedih? Happy, alhamdulillah. Ada nggak yang sedih nih? Nggak ada, iya nggak ada. Harus happy semua ya di pagi hari ini kita memulai pembelajaran. Oke, di materi kali ini Ibu Silvi akan membawakan itu pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, yang bertema yaitu kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Oke, Ibu Silvi tulis dulu ya. Di lingkungan sekitar. Oke, kelihatan semuanya? Kelihatan. Oke. Nah, materi yang Ibu sampaikan yaitu kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar? Ada yang tahu tidak, anak-anak? Coba apa? Oh, belum tahu. Oh ya udah, Ibu Silvi jelaskan ya. Pengertian kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar adalah suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat atau manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat. Iya, gitu. Contohnya apa sih? Nah, dalam kegiatan ekonomi ini ada beberapa bagian di dalamnya. Yaitu ada apa? Yang pertama, ada produksi. Yang kedua ada distribusi. Dan juga ada apa namanya? Konsumsi. Oke, ini ya. Yang ketiga adalah konsumsi. Yang pertama ada produksi, yang kedua distribusi, dan ketiga ada konsumsi. Nah, Ibu Silvi mau tanya, sebelum mulai belajar tentang kegiatan ekonomi, Ibu Silvi punya lagunya nih. Mau dengar atau tidak semuanya? Mau ya? Nah, Bu Silvi pasang dulu lagunya nih. Ya. Tiga kegiatan ekonomi. Satu, produksi menghasilkan barang. Dua, distribusi menyalurkan barang. Tiga, konsumsi menggunakan barang. Produksi, produsen. Distribusi, distributor. Konsumsi, konsumen, itu pelakunya. Oke. Nah, itu adalah lagu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Oke, nah sebelum mulai pembelajaran ini, Ibu Silvi mau memberitahu yaitu sebuah video yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, ini dia nih, gimana sih kok kita bisa mendapatkan makan
gimana sih kok kita bisa membeli barang, gimana sih kok kita bisa mendapatkan jasa dan lain sebagainya. Nah, ini dia, ditonton videonya ya. Bu Silvi akan memberitahukan tentang video produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ini dia nih videonya nih. Oke, kita tonton bareng-bareng ya. Nah, simak baik-baik videonya. Setiap hari kita makan nasi, sayur, buah, ikan, dan lain-lain. Tapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana semua itu bisa sampai ke meja makan kita? Kita sudah panen banyak padi, tapi bagaimana cara menjualnya? Hasil panen butuh didistribusikan sebelum bisa sampai ke pembeli. Akhirnya, beras dapat dibeli dan dikonsumsi. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak tayangan tersebut, bagaimana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan. Lalu, apa yang terjadi jika salah satu kegiatan tersebut terhenti? Itu adalah cuplikan beberapa tayangan tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Nah, tadi di video tersebut yaitu menjelaskan tentang produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Gimana sih kita caranya bisa makan? Gimana kita bisa membeli berasnya? Oh, ternyata lewat produksi dulu yang pertama. Nah, yang apa yang dimaksud dengan produksi? Nah, lanjut ya. Yang dimaksud dengan produksi ini adalah kegiatan manusia yang membuat produksi barang atau jasa. Nah, Ibu Silvi tulis dulu ya, yang membuat barang atau jasa. Nah, produksi adalah kegiatan yang membuat barang atau jasa. Nah, yang kedua itu tadi ada distribusi. Di video tersebut ada distribusi. Nah, distribusi itu apa sih, Bu? Oke, siapa yang tahu nih anak-anak nih? Oh, distribusi adalah yang menyalurkan barang. Yang menyalurkan Oke, nah produksi adalah yang membuat barang atau jasa. Yang kedua yaitu distribusi adalah yang menyalurkan barang atau jasa. Nah, yang ketiga konsumsi. Tadi ada konsumsi juga nih di video nih. Nah, konsumsi itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, orang atau manusia yang memakai barang atau jasa tersebut. Nah, ini dia. Produksi adalah yang membuat barang atau jasa. Distribusi adalah yang menyalurkan barang. Yang ketiga konsumsi. Konsumsi adalah yang memakai barang atau jasa tersebut. Nah, oke. Nah, selanjutnya nih Ibu mau tanya nih, coba dari mana kalian mendapatkan kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan juga alat tulis? Oke, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu nih? Intan tahu nggak? Oke, apa ya Intan ya? Oh, belum ada yang tahu. Oke, Ibu jelaskan deh. Nah, makanan yang kita dapatkan itu bisa hasil dari jerih payahnya, dari nelayan, dari pedagang, dan ternak, pedagang, dan juga nelayan. Nah, itu kita mendapatkan hasil makanan dari mereka. Dan juga pedagang nih, kalian bisa lihat pasar-pasar nggak pedagangnya? Pedagangnya bisa jualan makanan. Nah, kita beli. Nah, itu kita sedang udah mendapatkan makanan dari si pedagang tersebut. Nah, oke. Nah, yang kedua itu pakaian. Pakaian kita dapat dari mana ya? Oke, pakaian itu hasil dari pabrik atau produsen yang menjahit, sehingga jadilah pakaian yang kita pakai. Nah, sebelum itu ada yang menyalurkan ini nih. Siapa yang menyalurkan namanya? Nah, itu distributor mengirim kepada toko atau grosir baju. Nah, itu bisa banget. Nah, sehingga kita bisa memakai baju. Nah,
baju sekolah kalian pakai. Nah, itu hasil dari produsen atau penjahit. Oke. Yang ketiga tadi alat tulis. Alat tulis dari mana ya? Kok kita bisa dapat? Alat tulis adalah alat yang dibuat oleh pabrik dan disalurkan yaitu atau disalurkan oleh distribusi. Nah, lanjut ke toko-toko ATK atau alat tulis. Nah, kita sudah mendapatkan pensil, kita sudah membeli buku, kita sudah mendapatkan tas. Oke, itu adalah hasil dari konsumsi. Nah, kita pakai ini spidolnya. Ini sudah ada di toko alat pensil tersebut atau toko tersebut gitu ya. Sehingga kita bisa membelinya nih spidol ini gitu. Kita adalah konsumsinya. Paham? Bisa ya? Paham ya? Oke. Nah, coba kalian diskusikan apa yang terjadi di setiap hari atau di hari-hari kalian tentang adanya kegiatan ekonomi. Ada yang bisa? Coba diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Oke. Sudah diskusikan teman-temannya yang tadi disebutkan dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Sampai sini paham tidak anak-anak? Oh, kalau beras kita dapat dari mana ya tadi ya? Dari produksi siapa ya? Yaitu produksi petani. Petani ini bisa menghasilkan beras, sehingga beras itu menjadi nasi, dan berasnya kita beli dan juga kita konsumsi. Nah, ibu akan memberikan contoh tentang produksi ini. Contohnya itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, contoh dari produksi adalah contohnya nih petani menghasilkan beras. Terus juga penjahit dia menghasilkan apa? Pakaian, terutama baju, terus kayak celana, kerudung, seperti itu dia penjahit. Yang ketiga yaitu ada yang namanya pabrik itu menghasilkan apa sih Bu? Biasanya menghasilkan sepatu, tas gitu atau lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua itu contoh dari distribusi. Distribusi itu kan artinya yang menyalurkan barang atau jasa. Contohnya mobil truk nih. Ada yang tahu nggak? Mobil truk itu menyalurkan beras ke toko atau grosir. Nah, itu yang disebut dengan distribusi. Yang kedua itu contohnya adalah pedagang yang mengirim ke warung-warung terkecil. Contohnya kayak ke warung Madura contohnya, terus juga ada ke warung atau ke toko-toko yang lebih kecil. Nah, itu adalah yang disebut dengan distribusi. Yang ketiga juga ada kurir nih. Kurir adalah salah satu contoh distribusi. Contohnya itu kurir mengirim barang sehingga sampai ke rumah. Nah, itu adalah termasuk distribusi. Nah, yang ketiga itu contoh dari konsumsi. Nah, contohnya apa sih? Ada yang tahu nggak nih anak-anak? Nah, contohnya itu kita makan nasi. Nah, itu adalah termasuk konsumsi atau yang memakai barang atau jasa. Yang pertama ada makan nasi. Nah, itu juga termasuk konsumsi. Yang kedua yaitu pedagang. Yaitu ada yang kedua itu memakai pakaian seperti baju. Nah, ini adalah kita termasuk konsumsi atau pembelinya atau yang menggunakan barang atau jasa. Ketiga yaitu menggunakan jasa ojek online. Nah, itu kita juga sebagai konsumsi yang memakai jasa ojek online. Itu adalah ketiga contoh dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, sudah paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, yaitu kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Sudah paham belum? Paham ya? Pasti paham. Nah, karena ini itu adalah kegiatan di sehari-hari gitu, di sehari-hari kita gitu. Oke, nah lanjut. Ibu mau memberi tugas kepada kalian, coba amati kegiatan produksi minimal 3. Coba amati produksi di kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar. Nah, kalian nanti
tugasnya di rumah mengamati 3 contoh tersebut ya, produksi. Apa saja ya, nanti kalian tulis itu sebagai tugas rumah. Oke. Nah, alhamdulillah sudah sampai di pembelajaran terakhir. Gitu. Di penutup ya. Oke. Nah, mudah-mudahan ilmu yang ibu sampaikan ini bermanfaat ya, dan juga bisa memberi wawasan yang lebih luas lagi. Oke. Nah, sekian dari pembelajaran Ibu Silvi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya, sehat selalu buat kalian. Yuk, kita tutup dulu yuk dengan doanya. Yuk berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke. Gitu aja pembelajaran Ibu Silvi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.